Ini saya lewati aja. Ada Permenpan 29 tahun 2021. Ini pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian Permenpan 1128 tahun 2021 juga. Itu juga berkaitan dengan nilai ambang batas. Nah, kalau kita amati hasil tes yang barusan dilaksanakan, rasio ya, kita lihat rasio, karena soalnya juga nanti sekitar 100 lebih. Dari ini tadi saya lihat masih ada juga nilainya masih belum sesuai harapan. Ada yang nilainya baru 30, artinya dari 18 soal, mohon maaf, soalnya berapa ya? 16 soal itu baru benar 4 atau 5 gitu ya. Artinya hanya seperempat yang bisa dijawab dengan benar. Nanti ada dibahas di Permenpan 1128 2021 kaitan dengan nilai ambang batas P3K untuk jabatan fungsional. Nah, ini untuk jadwalnya teman-teman. Nanti ada di tanggal 6 Oktober 2021. Ini nanti tesnya di Geraha Unesa dan juga di beberapa titik lokasi yang sudah dipilih. Pesan kami sih, tips sukses yang pertama itu adalah jangan terlambat. Karena saat kita terlambat, pertama mungkin berpotensi nggak bisa ikut ujian. Yang kedua, kalau kita terlambat masih bisa ikut ujian, itu pun juga nggak akan maksimal hasilnya karena kita terburu-buru. Artinya dari waktu yang diberikan panitia 90 menit sebelum hari H, sebelum jam pelaksanaan, nah itu teman-teman sudah harus ada di lokasi untuk melaksanakan registrasi dan pembagian PIN ujian. Jadi tolong diingat 90 menit ya. 90 menit tidak ada di tempat itu sudah dianggap terlambat. Kalau tesnya jam 8, datang setengah 7, itu wajib. Karena proses tahapan seleksi harus melampaui beberapa tahapan registrasi, beberapa tahap. Ada 4-5 tahap registrasi. Tanggal 6 Oktober jangan lupa untuk melaksanakan seleksi ini. Tentu untuk yang non-guru di beberapa titik lokasi selain Geraha Unesa Surabaya, ya tesnya nanti menyesuaikan dengan jadwal yang sudah dibagikan di website BKD. Nah, ini gambaran aja, memang ada beberapa yang dilaksanakan di 34 titik lokasi, Bu Endang. Jadi ada semua titik lokasi di luar Jawa Timur, itu juga ada beberapa teman-teman kita yang ikut seleksi di sana, tapi nilai nanti terintegrasi di BKD Provinsi. Ada 4.000-an orang yang bisa tes di luar. Termasuk yang penyuluh kehutanan, beberapa ada yang saya lihat di lokasinya ada di luar mungkin ya. Nah, ini yang menarik. Data ini paling menarik karena ada di nomor 3 ini ya. Mohon maaf. Sorry. CPNS formasinya 1.400. Yang lamar 33.000 gitu. Yang lolos administrasi 28.000. Yang nggak lulus 4.000-an. Nah, P3K non-guru, ini termasuk teman-teman sekalian ya. P3K non-guru itu isinya tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Tenaga teknis ya penyuluh kehutanan, kalau tenaga kesehatan mungkin perawat, bidan, dan lain-lain. Nah, formasinya banyak, ada 868. Yang lamar 2.000. Yang lulus itu hanya 1.000. Dan yang tidak lulus 900-an. Artinya P3K ini yang sudah lulus, itu sangat berpotensi untuk mengisi formasi. Maka yang paling penting adalah minimal masuk passing grade. Kalau nggak masuk passing grade, nggak akan ada lagi, nggak ada ampun gitu. Artinya nggak akan lagi bisa diakomodir ke dalam formasi itu untuk bisa terisi. Jadi target teman-teman sekalian sekarang adalah lolos passing grade yang ditentukan. Nanti kita bahas passing grade-nya berapa. P3K guru ini sudah selesai dilaksanakan, sama. Ternyata P3K guru itu sekarang datanya unik Bu Endang. Jadi dari formasi 11.000 itu yang lolos passing, nanti biar teman-teman yang penyuluh kehutanan ini bersiap, yang lolos passing grade itu nggak lebih dari 5%. Maka passing grade itu memang sangat susah untuk dicapai. Ya, ini data globalnya. Kalau teman-teman amati di bawah ini lagi yang lebih mencengangkan ya. Jabatan pemula penyuluh kehutanan. Formasinya 26, yang lamar berminat itu 85, yang menyelesaikan pendaftaran di sistem itu 44, yang ikut tes cuma 19. Lowongannya 26 gitu loh.
Jadi 19 orang ini kalau dia bisa mencapai passing grade, itu sudah pasti nggak usah di ranking, pasti semuanya akan jadi P3K non guru di Pemprov. Nah, maka target teman-teman sekarang adalah belajar yang lebih giat, mungkin di sela-sela pekerjaan sehari-hari, untuk bisa mencapai passing grade yang ditentukan oleh Permenpan RB. Datanya ini valid kok ini. Yang ikut seleksi cuma 19, lowongannya 26. Jadi lowongannya lebih banyak dibanding dengan orang yang ikut seleksi. Maka ini menjadi tantangan gitu. Jangan sampai ini lolos gitu ya. Harus belajar bagaimanapun caranya. Oke. Ini saya kira saya skip aja ya. Ini hanya beberapa rincian peserta di titik lokasi Gera Unesa. Gera Unesa mudah dijangkau kok. Jadi kalau memang datang di Surabaya pakai moda transportasi offline atau online, taksi biasa ataupun taksi online bisa dicapai. Gampang. Nah ini, materi seleksi untuk P3K non-guru itu apa saja? Materinya ada 4. Ya, ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Keempat-empatnya dilaksanakan menggunakan sistem komputer. Artinya tidak ada lagi tatap muka. Adanya tatap komputer tadi itu. Jadi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nanti kita coba dalami satu persatu. Nah, barangkali kalau memang ini sekarang ada yang gabung selain penyuluh kehutanan, seleksi kompetensi teknis itu berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Kalau dia misalkan seorang perawat, ya materi kompetensinya berkaitan dengan perawat. Kalau dia penyuluh kehutanan, tentu dengan materi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Nah, sumber daya hutan ini juga tadi sebenarnya di dalam soal itu sudah kami masukkan kompetensi manajerial sebanyak 9, kompetensi teknis sebanyak 7. Jadi itu hanya mencapai, mohon maaf, itu sudah mencapai 3 soal ini. Teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nanti kita dalami satu-satu per soal. Ya, nanti model soalnya seperti apa, cara menjawabnya seperti apa, nanti kita akan dalami. Tapi prinsipnya ketiganya tadi sudah ada di dalam simulasi atau soal yang kami buat. Itu soal kami buat sendiri ya, artinya bukan mengambil dari mana-mana, tapi kita sesuaikan dengan aturan. Terakhir ada wawancara. Wawancara ini bukan tatap muka juga, karena wawancaranya berlangsung dengan sistem komputer. Nanti seperti halnya menjawab soal-soal yang sudah tadi teman-teman baca, tapi kita belum buatkan untuk yang wawancara ini. Karena indikator di Permenpan tidak ada, jadi daripada menebak-nebak, nanti teman-teman bisa belajar ini mungkin dari YouTube atau dari mana ada ya. 4 tipe soal ini harus teman-teman taklukkan untuk bisa lolos P3K non-guru. Ini berkaitan dengan kompetensi teknis. Apa sih yang dipelajari? Ya, penguasaan pengetahuan. Pengetahuan tentang hutan tentu. Lebih dalam lagi pengetahuan tentang penyuluhan hutan. Karena di dalam jabatan fungsional kehutanan pun macam-macam. Ada yang penyuluh kehutanan, ada pengendali ekosistem hutan, kan begitu. Itu juga menjadi sangat spesifik. Nah, untuk soal-soal berkaitan dengan penyuluh kehutanan itu sebenarnya diatur di dalam Permenpan 73 2020. Nah, nanti mungkin saya dibantu Mbak Eki ya, nanti materi-materi atau Permenpannya bisa di-share di kolom chat. Ada Permenpan 73 2020. Di situ akan mengatur tugas teman-teman pada saat diterima menjadi seorang P3K, penyuluh kehutanan itu apa aja. Nah, yang itu yang harus setiap hari teman-teman baca. Kalau itu dibaca terus-menerus, akhirnya ingat, nanti kalau ada soal-soal berkaitan dengan itu gampang jawab. Jadi itu menjadi pisau untuk teman-teman berperan nanti di dalam mengerjakan soal. Kedua, keterampilan. Saya yakin karena penyuluh kehutanan ini adalah orang-orang yang kita rencanakan langsung bisa tune in di dalam proses mengerjakan tugas-tugas penyuluh kehutanan. Pasti teman-teman sudah berpengalaman. Dari 19 pelamar yang memenuhi syarat itu, kami lihat pengalamannya pun banyak. Ya, ada yang sudah memang pernah di Kalimantan ya, kalau nggak salah saya lihat pernah berpengalaman sebagai
pegawai di kawasan konservasi. Tentu ini tidak menjadi soal. Cuman kadang tuh kita terjebaknya begini. Kita tuh sudah pernah melakukan pekerjaan itu, tapi waktu kita ditanya, itu mengerjakan apa? Itu kita kadang lupa. Makanya yang paling penting sekarang adalah mempelajari kembali pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman sekarang laksanakan. Kalau sekarang sudah dipraktekkan, mungkin teorinya perlu dibaca-baca ulang begitu. Ya, perlu dibaca-baca ulang. Karena jumlah soalnya pun sangat banyak. Nanti kita akan detailkan lagi di belakang. Kemudian sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Ini juga berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Ya, kalau guru ya guru, arsipari. Tapi kalau kita spesifik soal penyuluh kehutanan ya tentu kompetensi di bidang pengelolaan kawasan hutan atau kawasan konservasi. Nah, yang membuat soal itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi pembina jabatan penyuluh kehutanan. Tentu materi soalnya tidak akan banyak menyimpang dari yang ada di Permen-Pan RB maupun di Permen KLHK. Saya kurang ingat detailnya, tapi ada Permen KLHK yang mengatur tentang jabatan fungsional penyuluh kehutanan. Lanjut. Manajerial. Sebenarnya kompetensi manajerial itu apa sih kan gitu. Nah, secara filosofisnya sebenarnya manajerial itu adalah mengatur sikap dan perilaku kita dalam berorganisasi. Jadi kalau waktu mengerjakan kompetensi manajerial, teman-teman sudah harus berpikir bahwa saya adalah pegawai Pemprov. Jangan berpikir bahwa saya, mohon maaf, saya baru lulus SMK Kehutanan. Jadi saya belum tahu pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan penyuluh kehutanan. Atau saya seperti halnya orang belum pernah ngantor. Tidak begitu. Jadi yang kita lihat adalah respon dari sikap dan perilaku dalam hal orang itu berorganisasi, berkumpul dengan orang banyak, mengakomodir kepentingan orang banyak, mengakomodir kepentingan organisasi. Nah, yang paling penting di sini, jangan sampai terjebak nanti. Kompetensi manajerial itu adalah organisasi di atas segala-galanya. Maka kalau teman-teman kadang terjebak, kan banyak tuh sekarang ada tagline-tagline kadang. Kerja itu bisa kapan aja, keluarga yang paling utama. Nah, ada juga kan tagline-tagline seperti itu di Instagram, di Twitter, di mana-mana. Konten-konten yang memang mungkin niatnya untuk branding berkaitan dengan keluarga dan lain-lain. Sekali lagi di sini di kompetensi manajerial ini jangan menunjukkan idealisme masing-masing dari teman-teman. Tapi lihat kira-kira nilai, sikap, dan perilaku yang kira-kira cocok di lingkungan organisasi. Jadi saya ulangi, jangan menggunakan idealisme teman-teman di dalam proses mengerjakan kompetensi manajerial. Karena yang diatur adalah perilaku kita di dalam berorganisasi. Kumpul orang banyak itu seperti apa, dan kepentingan organisasi itu di atas segala-galanya. Karena teman-teman ini ngelamar sebagai pegawai, bukan melamar sebagai calon suami atau calon istri kan gitu. Artinya ini harus betul-betul dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan atau soal-soal, ya bertitik tolaknya harus satu, organisasi di atas segala-galanya. Dan anggaplah teman-teman tuh kayak sepertinya sudah seperti bekerja gitu. Kalau sudah pernah kerja pasti mengerjakan kompetensi manajerial itu gampang kok, ya. Nah, yang tidak banyak diketahui, kompetensi manajerial ini juga diatur. Kadang orang belajar kompetensi manajerial itu apa ya gitu ya. Ini diatur kok di Permenpan 38 2017. Jadi kita bikin soal nggak ngawur juga gitu. Nah, kompetensi manajerial ini apa? Ini adalah syarat atau ketentuan yang harus dipahami untuk masing-masing ASN di dalam melaksanakan tugas. Orang kalau mau tes kepala dinas, itu juga menggunakan standar kompetensi manajerial. Cuman modelnya ada leveling-leveling. Nanti coba akan saya tunjukkan ya. Misalnya kepala dinas harus ada di level 4. Level 4 tuh harus bisa ngapain gitu. Tapi rata-rata untuk teman-teman yang di jabatan fungsional di jenjang terampil begitu, itu cukup di level 1 sebenarnya. Cukup di level 1. Nah, level 1 isinya apa saja nanti kita akan coba cek satu persatu ya. Ini kami juga sudah siapkan bahan, kita akan mendalami masing-masing kompetensi ini. Jadi jangan terjebak, kadang orang membuat soal, kita bahas tentang kerjasama tapi jawabannya soal integritas.
Nah, yang diukur bukan konsistensi kita menjawab soal ya, kalau kompetensi manajerial. Jadi bukan konsistensi kita menjawab soal seperti orang tes psikologi ya. Kalau tes psikologi itu kan ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang, kita dilihat seberapa konsistensi kita di pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini kadang kalau di kompetensi manajerial itu seperti hanya ada jebakan-jebakan gitu. Pertanyaannya berkaitan dengan integritas, tapi jawabannya tentang kerjasama. Nah, itu teman-teman jangan terkecoh di situ. Ya, ada integritas, kerjasama, komunikasi, OPH itu orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, PDOL atau pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ini beberapa aturan yang tadi saya sampaikan ya. Tolong nanti kalau ada waktu ini di-download, dibaca betul. Utamakan yang ada di level 1 dan 2. Nanti ada levelingnya itu. Jadi orang kalau di kompetensinya level 1, kalau ada masalah dia sikapnya seperti ini. Kalau ada masalah berkaitan dengan kerjasama, dia sikapnya, responnya seperti ini. Itu diatur di sini. Permenpan 38 2017. Atau juga bisa membaca pembinaan jiwa korp dan kode etik PNS. Ini dua aturan ini yang mengatur sikap perilaku teman-teman dalam standar kompetensi manajerial. Ini contohnya ya. Orang dikatakan berintegritas itu adalah orang yang konsisten dan perilakunya selaras dengan nilai dan norma. Maka biasanya soal-soal yang berkaitan dengan integritas itu berkaitan dengan penyelewengan misalkan. Ada teman yang melakukan penyelewengan anggaran gitu ya. Tadi sudah ada sepertinya di soal itu. Maka yang kamu harus lakukan apa gitu. Nah, pilihan-pilihan jawaban tadi sebenarnya banyak yang mengecoh. Teman-teman tidak melihat bahwa di dalam integritas itu yang paling penting adalah selaras dengan nilai dan norma perilaku dan etika organisasi. Maka jawabannya harus yang mencerminkan etika berorganisasi. Kalau nggak salah tadi ada jawaban yang berkaitan melapor ke atasan langsung. Ya, ada nggak tadi itu? Melapor ke atasan langsung. Nah, itu bagian dari etika organisasi. Karena kalau kita di lingkungan pemerintahan nih, sama saya kira di kawasan konservasi pun sama. Tindakan dan perilaku kita dalam mengambil keputusan itu sangat erat kaitannya dengan keputusan pimpinan. Karena di sana ada resiko-resiko dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan kerjasama. Selain berintegritas, kita juga harus punya kerjasama. Ini adalah kemampuan menjalin, ya, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Kata kuncinya sebenarnya di kerjasama ini bagaimana hubungan kerja yang kita bangun itu bisa bertahan langgeng, menghindari adanya konflik, ya, menghindari adanya konflik. Kemudian kita punya komitmen untuk sama-sama menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir sebenarnya bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya kita itu untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Biasanya pertanyaan berkaitan dengan kerjasama itu berkaitan dengan kepentingan kantor kita itu untuk mencapai target penting, tapi dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Misalkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kerjasama itu begini, ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 5 orang. Tapi pada saat bersamaan 3 orang dari 5 itu sedang cuti misalkan. Nah, kita diminta untuk mencari bagaimana 2 orang tadi itu bisa menyelesaikan pekerjaan untuk 5 orang. Nah, sebenarnya kita didorong untuk mencari peluang-peluang untuk mengkomunikasikan atau memkerjasamakan itu dengan pihak-pihak lain di luar yang bertugas di situ. Artinya kalau dalam satu bidang, satu bagian, satu subbagian, orangnya sedikit, ya barangkali kita membuka peluang untuk dibantu oleh orang lain di luar bagian kita. Nah, itu juga menjadi penting kaitan dengan kerjasama. Nanti kita akan lihat soalnya ya. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu lebih tepatnya adalah kita dalam menyampaikan informasi. Nah, informasi sendiri pun bisa dipilah sebenarnya
Ada informasi yang sifatnya general, biasa. Ada juga informasi yang sifatnya sensitif. Maka diperlukan kemampuan kita untuk asertif. Asertif itu apa ya? Lebih gampangnya. Asertif itu adalah kita berani mengutarakan sesuatu sekalipun itu pahit. Tapi tentu dengan etika yang benar. Nah, asertif itu sangat dituntut kalau kita kerja dimanapun ya. Kerja dimanapun, kemampuan kita untuk atau kompetensi kita untuk berkomunikasi secara asertif itu sangat diuji. Orang nggak banyak kok orang yang dia nggak mampu asertif karena artinya dia modelnya kayak ABS gitu ya. Asal Bapak senang gitu. Akhirnya kita susah untuk mengkomunikasikan kebenaran di dalam kantor. Nah, ini juga PR. Nah, artinya kita harus bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu apa namanya? Positif, tidak familiar dengan kondisi kerja, tapi itu demi kantor gitu ya. Itu kita harus komunikasikan dengan cara-cara yang baik. Baik lisan maupun tertulis. Tetap pijakan kita yang utama adalah kantor yang paling utama. Karena kita lagi-lagi kita sedang melamar pekerjaan, bukan melamar sebagai kepala keluarga kan begitu. Itu menjadi penting. Kemudian orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil itu sebenarnya kalau di Permenpan 38 2017 itu diaturnya begini. Ada gini ya, orang kerja pasti menuntut hasil. Kerja menuntut output. Sekalipun tidak menutup kemungkinan di dalam proses kita bekerja berjalan itu kita dihadapkan pada kendala-kendala. Nah, sebenarnya OPH atau orientasi pada hasil itu menguji kita seberapa getol sih kita sebenarnya untuk mencapai target yang ingin dicapai. Seberapa banyak sih pengorbanan kita untuk mencapai target yang sudah diberikan oleh pimpinan. Ya, maka yang menjadi titik tekan di orientasi pada hasil adalah komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Kalau di sini mungkin soal-soalnya biasanya seperti ini. Anda sedang dalam target penting di dalam pekerjaan, tapi pacar Anda menghubungi Anda untuk segera bertemu gitu ya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan penting biasanya. Mana yang akan Anda selesaikan gitu. Nah, di situ itu akan ada dua yang diuji. Nanti jawabannya pasti berkaitan dengan komunikasi, kerjasama, ataupun dengan OPH-nya. Kalau kerjasama, itu ya nanti teman-teman akan dihadapkan pada jawaban yang meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, kalau komunikasi mungkin menyampaikan kepada pimpinan bahwa pekerjaan ini tidak bisa segera selesai karena alasan ini. Nah, kalau orientasi pada hasil biasanya kita bertitik tolak bahwa kita tetap berkomitmen melaksanakan tugas itu dengan baik. Banyak orang yang tertipu di jawabannya. Ya, karena dia merasa untuk bekerja sama dengan orang lain itu adalah dalam rangka mencapai orientasi pada hasil, biasanya dia memilih jawaban yang A tadi. Padahal itu salah. Maka yang jawaban paling tepat berkaitan orientasi pada hasil, ya dia menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Baru berpikir ke opsi kedua untuk ketemu dengan sang pacar. Gitu. Ya, ini sebenarnya agak susah juga sih. Karena kadang pacar itu lebih penting juga kadang kalau di dalam pekerjaan itu ya. Penyemangat. Dengan beberapa kompetensi ya, integritas, kerjasama, komunikasi, ataupun OPH. Tambah 4. Ada 4 lagi kompetensi yang kita perlu bahas. PP, pelayanan publik. Semuanya ini ada di Permenpan 38. Jadi kalau teman-teman baca itu, semua soal-soal P3K clear. Nggak ada masalah. Selama ini kita masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kompetensi manajerial itu? Sebenarnya itu sudah sangat rinci. Kamus-kamusnya sudah ada semua. Nanti coba akan kami sampaikan ya. Pelayanan publik ya. Di pelayanan publik itu kata kuncinya adalah kita harus profesional, ya, transparan, ada SOP yang jelas,
Kemudian tidak memihak dan diskriminatif. Artinya dalam hal melakukan pelayanan publik, kita harus pegang prinsip-prinsip pelayanan. Nanti dari jawaban-jawaban berkaitan dengan pelayanan itu profesionalnya dapat nggak, transparannya dapat nggak, ada SOP-nya nggak. Itu biasanya muncul di pelayanan publik. Ya, pertanyaan-pertanyaannya biasanya ada orang yang meminta kaitannya juga mungkin dengan KKN gitu-gitu. Itu erat kaitannya dengan integritas dan pelayanan publik. Ya, karena ada orang yang juga berpikir gini, loh, semua instansi pemerintah kan juga melakukan pelayanan. Oh iya, betul. Tapi nanti kita harus cermat mana soal yang mencerminkan integritas, ya, mana yang mencerminkan pelayanan publik. Nanti kita coba identifikasi kira-kira soal-soalnya seperti apa sih yang berkaitan dengan pelayanan publik. Biasanya kalau pelayanan publik itu kaitannya dengan SOP ya, tidak terlalu saklek, penyelewengan dan lain-lain. Tapi kalau kebanyakan soal-soal itu pola-polanya, kalau ngomong soal penyelewengan, kemudian sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, itu lebih banyak condong ke pertanyaan berkaitan dengan integritas. Jadi nanti pada saat mengerjakan soal-soal manajerial, teman-teman harus tentukan dulu nih, oh soal-soal ini sebenarnya mengarah ke pelayanan publik. Oh ini soal-soal ini sudah mengarah ke mengelola perubahan, atau soal-soal ini mengarah ke pengembangan diri dan orang lain. Gitu. Ya. Kemudian pelayanan publik, kira-kira sudah cukup di pengembangan diri dan orang lain. Sebagai seorang PNS ataupun ASN ataupun P3K, kita dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini juga nggak sendiri gitu ya, dan orang lain. Kaitannya dengan kelompok kerja. Maka yang paling penting di dalam soal-soal nanti itu berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Biasanya diklat, kemudian mengikuti pengembangan kompetensi, webinar dan lain-lain. Itu juga masuk di dalam masuk di dalam pilihan-pilihan soal. Nah, di situ juga biasanya kalau di level yang cukup tinggi itu adalah ada kemampuan untuk mendorong kemampuan belajar sepanjang hidup. Ya seperti Bu Endang ini ya. Ini serius. Jadi kalau misalnya seperti ini, mestinya kemampuan Bu Endang dalam hal pengembangan diri dan orang lain itu cukup tinggi. Karena mendorong orang lain untuk belajar begitu. Ya, sekalipun memang tidak ada di soal, tapi rata-rata sebenarnya orang dengan perilaku kerja seperti Bu Endang seperti sekarang ini yang kita lakukan malam ini, itu termasuk dalam kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Jadi ada kemampuan untuk memberikan dorongan untuk belajar, untuk mengembangkan potensi diri. Ya itu di PDOL ya, PDOL. Pengembangan diri dan orang lain. Jadi intinya adalah diklat sekolah-sekolah itu biasanya pertanyaannya itu akan berkaitan dengan PDOL, pengembangan diri dan orang lain. Kemudian ada mengelola perubahan. Mengelola perubahan itu begini. Kantor itu tentu tidak, kalau kantor itu tentu statis ya. Kantor dimanapun ya akan berdiri di gedung yang sama dalam waktu yang cukup lama. Tapi pola kerja itu sangat mudah untuk berubah. Tidak dihitung jam, biasanya dalam hitungan menit pun kita sudah harus bisa merespon perubahan-perubahan yang ada di dalam lingkungan kerja. Biasanya kita dituntut untuk peka terhadap perubahan. Kalau kita nggak berubah, ya itu akan susah sekali. Maka biasanya pertanyaan berkaitan dengan mengelola perubahan, kami menyebutnya biasanya MP ya. MP itu adalah mengelola perubahan. Itu biasanya pertanyaan begini. Kantor Anda sedang merubah cara kerjanya. Ya. Misalkan nih, kantor Anda sedang bermigrasi dari sistem manual menjadi sistem elektronik. Maka sikap Anda seperti apa? Nah, ada juga orang yang terjebak di dalam jawaban di mengelola perubahan, tapi jawabannya itu PDOL. Contoh, ini tadi, kantor Anda sedang bermigrasi dari proses manual ke proses digital. Maka sikap Anda, ada yang dengan PD menjawab, saya akan meningkatkan kemampuan diri saya untuk menyongsong sistem digital di dalam pekerjaan.
Nah, itu sebenarnya masuknya di sini. Pengembangan diri dan orang lain. Bukan masuk di dalam mengelola perubahan. Nah, respon kita terhadap perubahan itu biasanya adalah yang nilainya cukup tinggi, itu biasanya kearifan kita untuk mengajak rekan kerja menyadari adanya perubahan. Itu di level 1. Jadi kadang memang untuk jawaban yang sangat bagus pun kadang nggak tepat gitu. Kalau logika kita di awal, oh iya, tentu kalau ada perubahan dari manual ke digital, tentu kita harus diklat supaya ngerti proses perubahan dia menjadi digital itu seperti apa. Tapi ternyata pertanyaan ini akan menjebak sekali. Jadi pahami betul kata kuncinya, ya. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Syukur-syukur kalau kita bisa mengajak rekan kerja menyadari pentingnya perubahan itu. Nah, itu menjadi penting, ya. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini salah satu kompetensi yang paling kunci sebenarnya. Ya, karena memang jadi ASN, jadi P3K, itu kita dihadapkan pada pengambilan keputusan. Tentu dengan leveling masing-masing. Leveling masing-masing itu diatur begini. Artinya kalau kita memang bukan seorang yang punya kewenangan dalam hal memutuskan, biasanya di level 1 tuh kita memang diminta untuk mencari data sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Maka nanti pertanyaannya adalah, saat Anda dihadapkan pada permasalahan ABC begitu ya, apa yang Anda lakukan? Nah, biasanya gitu. Nah, itu biasanya kita sikapi dengan mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan permasalahan itu. Itu adalah kata kunci. Karena kita lagi-lagi, apalagi di jenjang terampil ya, jenjangnya teman-teman lamar ini adalah bukan jenjang yang mengambil keputusan, tapi lebih banyak untuk memberikan alternatif pilihan-pilihan kepada pimpinan, kira-kira apa yang wajib atau apa-apa yang bisa diambil keputusannya. Selesai di kompetensi manajerial kita selesai ya. Kemudian kompetensi sosiokultural. Tapi sebelum ke kompetensi sosiokultural, barangkali ini karena materinya cukup banyak ya. Kita ada mungkin yang mau bertanya dulu? Nggak usah malu-malu ya. Kita seusia kok. Ayo, siapa yang mau tanya itu loh? Belum, Bu. Monggo. Belum, Ini Pak Yudi. sebelum kita lanjut ke kompetensi sosiokultural ya. Kalau saya tanya boleh Mas Yudi? Sing pingin ujian ini. Ada yang bertanyakan? Atau lanjut dulu ya? Atau nanti di akhir aja kita bertanya? Belum, Pak Yudi, belum. Belum ya? Oke, Ya, oke. lanjut. Lanjut dulu, Pak. Kayaknya udah makin pusing kita ya. Enggak, tetap semangat ini, Mas. Ya, begini memang kalau orang belajar tuh diawali dari pusing. Nah, kalau sudah pusing, nah itu waktunya kita untuk semakin banyak belajar. Kemudian ada kompetensi sosiokultural. Nah, filosofisnya seperti ini. Jadi di dalam kantor itu kita ketemu banyak orang, ketemu macam-macam etnis ya. Kalau di Surabaya mungkin ketemu orang Madura, ketemu orang Banyuwangi, orang Osing, ketemu dengan orang yang secara suku dan ras sangat berbeda karena kita juga bermacam-macam suku dan agama apalagi. Tapi rata-rata yang paling penting dibahas di sini adalah keragaman etnis dan agama, sosiokultural. Maka yang paling penting kita ada kompetensi namanya kompetensi perekat bangsa. Kompetensi perekat bangsa itu adalah orang yang paling menghindari konflik. Kata kuncinya itu di sosiokultural. Bagaimana dia berperan sehingga konflik itu menjadi selesai dalam jangka waktu yang cukup lama. Bukan hanya ada orang berantem terus kita melerai. Itu bukan kompetensi sosiokultural. Tapi bagaimana mencegah orang itu berantem dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu kata kuncinya. Misalkan mengadakan kegiatan-kegiatan outbound. Itu adalah sebenarnya kemampuan itu adalah salah satu kompetensi sosiokultural. Orang kalau outbound, sering kumpul, sering guyon, dia nggak akan berantem kan begitu. Bagaimanapun ceritanya. Itu adalah kompetensi sosiokultural.
Nanti kalau kita lipat ini ke dalam soal-soal P3K, ya rata-rata tadi kata kuncinya. Bagaimana mencegah konflik itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu multi etnis, multi agama, itu menjadi penting. Ya, ada kata kuncinya juga berkaitan dengan kepekaan terhadap budaya. Ya, kita harus paham bahwa memang perbedaan budaya ini sangat penting di dalam lingkungan kerja untuk kita atasi. Kemampuan berhubungan sosial, ini katanya dengan mediasi itu. Ya. Terus kita juga harus tahu mana sih yang benar-benar menjadi konflik gitu. Mana sih yang itu tuh bukan konflik, tapi mana itu yang benar-benar konflik itu kita juga harus paham. Terus terakhir di empati. Empati ini biasanya ya kalau ada orang yang sedang kesusahan atau orang yang mungkin ada konflik, nah kita tuh cara kita menenangkan dan lain-lain itu seperti apa. Ini ya kurang lebih ya ada beberapa rinciannya. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan kelompok masyarakat ataupun individu. Kemudian menolong orang lain yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang yang berbeda. Ya. Kemudian kepekaan terhadap konflik itu mengenali kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah atau wilayah, atau mengenali kebiasaan-kebiasaan yang ada pada dalam suku atau ras atau budaya misalkan. Nah, misalkan karena teman-teman ini misalkan banyak yang dari Sunda gitu kan. Orang Sunda ngomongnya apa sih gitu. Cara orang Sunda ngomong kasar gimana? Cara orang Sunda bilang halus gimana? Punten atau apa itu juga kita harus tahu. Ya. Mana yang kita sampaikan itu ternyata malah berpotensi menjadi konflik, itu juga harus tahu. Nah, biasanya kalau di dalam soal-soal ujian berkaitan dengan sosiokultural itu kaitannya dengan suku, ras, dan agama. Ya, dengan suku, ras, dan agama. Kata kuncinya adalah bagaimana konflik itu tidak terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Artinya keserasian itu bertahan langgeng cukup lama. Ya. Kemudian nanti akan ada wawancara. Nah, wawancara ini juga dilakukan melalui sistem informasi, teman-teman. Sistem informasinya ya menggunakan CAT itu. Pertanyaannya berkaitan dengan integritas dan moralitas. Integritas, nah baru kalau di sini ya, wawancaranya ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari soal-soal PPKN yang pernah kita dapat dulu di waktu SMK. Wawancara tapi virtual. Wawancara tapi menggunakan sistem. Ada pilihan-pilihan. Mirip-mirip sebenarnya. Cara yang paling gampang kalau wawancara ini cari jawaban yang paling panjang. Ya, cari jawaban yang paling panjang, yang paling komprehensif. Dan mencerminkan mencerminkan budaya kerja di kantor yang paling elegan, paling aman. Ya. Saya ulangi, jadi bayangkan kantor itu, bayangkan teman-teman sudah ada di kantor, dan bayangkan bahwa kondisi itu paling elegan. Jangan menggunakan idealisme di dalam proses wawancara ini. Ya. Karena kita kan, saya tahu juga nih teman-teman kan banyak juga yang kerjanya di lapangan gitu ya. Yang kadang nilai-nilai di lapangan tuh nggak akan sama dengan nilai-nilai yang ada di kantor. Kami yang mungkin lebih sering berada di belakang meja, tentu akan sangat berbeda dengan teman-teman yang sering keluar masuk hutan rimba, kan begitu. Tapi nilai-nilai ini intinya adalah untuk memahami budaya kerja di kantor. Mirip-mirip pertanyaan PPKN lah ya, integritas, moralitas. Lanjut, ini ada di metodenya, saya tadi sudah sampaikan menggunakan CAT dan diselenggarakan oleh BKN. Nah, ini nilai ambang batasnya. Tapi sebelum itu rekap datanya udah selesai. Yang tertinggi berapa Mbak Eki? 60. Yang paling rendah? 20. Nilainya udah keluar ya. Yang paling tinggi nilainya 60. Berarti dari
dari berapa soal? 16. 16 soal, itu benar 12 soal. Itu ya Kiki ya. 12 soal benar. Nanti namanya masih rahasia. Tapi sebenarnya udah tahu kan nilainya masing-masing kan ya? Udah tahu nilai masing-masing. Siapa namanya, Mbak? Erwin Karunia. Siapa? Erwin Karunia. Yang namanya Mas Erwin Karunia yang mana? Erwin. Halo? Ada orangnya? Pak. Yang mana nih? Videonya, Mas. Tampilkan, Mas. Nah, itu. Oh, jangan-jangan saudara saya nih. Saya kasih kuncinya nih. Mana Mas Erwin? Oh. Mas Erwin nanti tulis nomor HP-nya di chat ya. Terus nomor HP-nya di chat. Nanti dapat pulsa aja lah. Mau saya kasih duren juga belum dapat ini. Belum ada musim kalau sekarang. Oke, Mas Erwin selamat. Nilainya banyak tuh, 60. Artinya ya lumayan bagus lah ya. Ada yang nilainya 20, tapi nggak kita publish. Kasihan, kita harus berempati kepada yang nilainya 20 gitu ya. Bercanda ya. Dan nanti kita lihat, kita ranking ya. Nah, teman-teman, ini adalah nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini adalah nilai yang wajib teman-teman capai untuk dapat masuk ke dalam formasi P3K penyuluh kehutanan. Kalau nggak masuk di nilai ini ya tentu nggak bisa jadi P3K karena kita punya standar. Ya, kita punya standar. Ini jumlah soalnya. Kami ramalkan nanti teman-teman pasti akan lebih sering ke kamar mandi karena waktu yang tersedia itu kurang lebih 130 menit. Itu 2 jam 10 menit. Cukup lama. Kalau CPNS sekarang yang tes itu hanya 100 menit. 1 jam 40 menit. Tapi kalau teman-teman ini lebih lama ya. Jadi nanti siap-siap tesnya sangat lama. Untuk kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural itu 2 jam. Jumlah soalnya ada 135 soal. 135 soal. Nah, kemudian untuk wawancara itu 10 menit, 1 soal 1 menit. Nah, tadi di dalam simulasi itu kami membuat simulasi untuk soal-soalnya semuanya kami berikan nilai 5 yang benar dan yang salah langsung 0. Tapi sebenarnya untuk manajerial dan sosiokultural itu sebenarnya ada leveling. Ya, nanti kita bahas. Leveling artinya kalau jawab A itu nilainya 1, jawab C nilainya 2, jawab B nilainya mungkin 3, jawab D itu mungkin 4. Makanya tadi tuh di manajerial tuh nggak ada jawaban yang salah. Semuanya benar. Jadi 1 sampai 5. Mohon maaf, 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4. Tapi tadi kami buat pilihannya ada 5. Ya, kami buat pilihannya 5 karena memang sistemnya nggak canggih ya, karena kita buatnya juga mendadak hanya untuk simulasi. Kalau untuk simulasi yang memang direncanakan betul-betul, sebenarnya sistem di BKD sudah ada, tapi saya memilih nggak pakai itu. Nanti takutnya saya dituduh macam-macam gitu. Tapi nggak, paling kita sudah siapkan soal-soal itu dan itu memang berkaitan dengan manajerial. Soalnya jadi itu nilainya ya ada tadi. semua ya Mas ya untuk kompetensi. Semuanya ada nilainya, Bu. Semuanya ada nilainya 1 sampai 4 untuk yang manajerial. Artinya pilih jawaban yang nilainya paling maksimal. Ya, biasanya itu gini, paling gampang begini. Kalau nilai 1 itu biasanya ini untuk orang-orang yang egois. Jawaban di 1 itu adalah egois. Ya sudah, biarin aja gitu. Ya nggak salah dia bilang seperti itu. Karena memang di kantor pun kita juga banyak menemukan ya Bu Endang ya. Orang yang dia tuh hanya selfish gitu. Mementingkan kepentingannya sendiri, yang dia itu dia peka itu kalau waktu pencairan TPP misalkan ya. Ada juga yang gitu tuh yang dia kerjanya sedikit tapi kalau tunjangan cair dia paling semangat tuh. Ada juga kayak gitu tuh yang benar-benar selfish. Nah, yang kedua ini biasanya dia melihat kepentingan kantor itu hanya di level subit atau seksi.
Artinya nggak terlalu luas dampak dari apa yang dia ambil keputusannya itu. Tentu nilai yang paling bagus adalah nilai 4 yang meletakkan kepentingan kantor atau meletakkan kepentingan kompetensi masing-masing tadi itu ada 8 itu menjadi yang paling tinggi. Nah, tentu kalau nggak menjawab ya nilainya 0 gitu ya. Sosiokultural itu ada 20 soal. Isinya soalnya adalah pilihannya A sampai dengan E. Kalau nggak jawab 0 juga. Ini isinya ya, teman-teman, sebenarnya di manajerial dan sosiokultural. Kalau susah mendapatkan soal-soal di internet dan lain-lain, coba buka soal-soal TKP. Jadi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural itu sama dengan tes karakteristik pribadi untuk CPNS. Dan ini bukunya banyak di toko-toko buku terdekat. Kalau nggak bisa mengakses di internet misalkan, susah, lihat yang paling valid, mungkin beli ke toko buku kaitan dengan tes karakteristik pribadi namanya. Tes karakteristik pribadi untuk CPNS. Itu sama dengan manajerial dan sosiokultural. Ya. Nah, untuk yang wawancara, tadi ini kaitannya dengan integritas dan moralitas, ya, kita dilihat baru, ini yang dinamakan konsistensi dalam menjawab soal di sini, di wawancara. Ya. 690. Nah, pertanyaannya, yang dikerjakan yang mana dulu? Biasanya kan gitu. Ya. Kerjakan mana dulu? Kerjakan yang paling gampang. Kerjakan yang paling gampang. Karena semua soal ini, semuanya akan tampil di layar teman-teman sekalian. Tidak ada yang muncul, misalkan kita pernah kan ya, tes itu satu soal, satu bidang dulu keluar semua, baru nanti lanjut ke tahap berikutnya di halaman berikutnya. Enggak, jadi ini semua soal tampil, kita boleh memilih mana yang lebih gampang. Kami menyarankan di soal-soal yang menguras pikiran tapi gampang sebenarnya. Itu dimulai dari belakang. Pertama adalah soal-soal wawancara dulu, kemudian sosiokultural, kemudian manajerial dan kompetensi teknis. Teknis itu paling belakang karena ini sifatnya menghafal ya. Menghafal. Ada aturan, ada berkaitan dengan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang penyuluh kehutanan. Itu menjadi penting. Jadi kerjakan yang paling mudah. Orang kadang males kerjakan wawancara, sosiokultural, manajerial. Kenapa? Soalnya panjang-panjang. Panjang banget itu ya, sampai ada parafrase dan segala macam. Tapi selama ini pola-pola orang-orang yang sudah lulus seleksi itu biasanya mengerjakan dari soal-soal yang gampang tapi panjang. Nah, itu biasanya juga gini, ini sebenarnya hanya soal logika aja, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kalau sudah kita capek mengerjakan kompetensi teknis, nanti biasanya kita akan ngeblank di belakang ini. Padahal itu gampang, dan itu adalah lumbung nilai itu ada di 3 ini. Wawancara, sosial, kultural, manajerial, itu adalah lumbung nilai untuk masing-masing jabatan. Orang banyak yang kalah itu di kompetensi teknis. Jadi kalau saya cerita kemarin, guru, manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu selesai, beres. Masuk di kompetensi teknis, mereka kesusahan, dan banyak nggak lolos hanya di kompetensi teknis. Maka kerjakan dari yang paling mudah. Saran saya, kerjakan dari wawancara, sosiokultural maupun manajerial, lalu paling terakhir di kompetensi teknis. Nanti juga saya ajari deh gimana caranya ngawur jawaban. Ngawur jawaban tuh ada caranya, Bu Endang. Jadi kita nggak boleh kita ngawur jawaban tuh random gitu ya. Misalkan ada 20 soal belum selesai gitu ya. Itu kita nggak boleh jawab, oh ini A, ini B, ini C, oh ini D, oh ini A lagi gitu. Ya mestinya kalau kita ngawur itu hanya di satu jawaban yang paling kita yakini. Misalkan kalau B semua.
Kalau C semua untuk yang kosong yang belum sempat kita pikirkan loh ya. Kecuali teman-teman sudah bisa mikir, oh kira-kira yang ini gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama ngeblank, jawab di dalam satu pilihan yang paling diyakini. Karena peluangnya lebih tinggi. Artinya kalau dari 30 soal kosong, kemudian dijawab B semua, itu kan paling nggak ada 1/5 kali 30 peluang untuk jawaban itu benar. Paling nggak masuk 6 lah minimal yang benar. Daripada tidak sama sekali. Itu dulu saya praktekkan tuh pada waktu masuk sekolah kedinasan begitu. Ikut ngawur aja gitu. Lolos ternyata. Ya ada baik-baiknya Tuhan juga mungkin, tapi teknik itu penting. Teknik itu penting. Ini untuk yang disabilitas, saya kira teman-teman sehat semua ya. Sehat semua. Yang disabel nggak akan jadi penyuluh kehutanan. Susah nanti kalau harus ke Sarangan, apa namanya? Jangan. Ke Cangar. Ya ampun. Jangan. Nanti kapan-kapan Harus kita ke Cangar sering-sering lagi ke lah, Bu. Cangar ya. Betul, nanti kita ke Cangar, Bu Endang. Ya, siap. Tadi ya waktunya 130 menit, kalau yang disabel dapat 165 menit. Nilai ambang batasnya ini, nilai ambang batasnya penting nih. Manajerial dan sosiokultural nilai ambang batasnya 130 ya. Wawancara 20. Nilai maksimalnya 40. Jadi minimal teman-teman harus benar sekitar 60% lah. 60% dari nilai maksimal. 200 harus 130. Kurang lebih 60% lah. 40 ini 24 sama. Ini juga kurang lebih sekitar 60%. SKM-nya itu ya di atas 60 lah kalau SKM ya, standar kompetensi minimalnya ya. Ini agak susah sebenarnya. Tapi lagi-lagi optimisnya begini, teman-teman itu hanya perlu lolos passing grade karena nggak akan ada ranking-ranking lagi kan. Di jabatan-jabatan lain itu di ranking dulu karena pelamarnya lebih banyak daripada formasinya. Nah, teman-teman ini kan saya kira kompeten lah pasti, apalagi dari SMK Kehutanan gitu, yang betul-betul menangani kehutanan gitu. Insya Allah. Ini yang paling penting, di kompetensi teknis ini bermacam-macam tiap jabatan. Kalau untuk penyuluh kehutanan itu ada di nomor mana ya? Nomor berapa ya kira-kira ya? Saya lupa. Penyuluh kehutanan. Pemula, yang pemula. 26 Pak, 26 Pak. 226, Bukan udah tahu tuh. Yang pemula, 25. 225. 225 dari 400 nilai maksimal. Ya paling enggak 55% lah. Ya. Benar dari setengah tambah dikit gitu. Itu Ya. udah masuk passing grade. Nah, tapi target teman-teman kalau saya sih minimal target 75% lah ya. Dari soal-soal itu harus dikunyah, harus selesaikan dengan baik. Pak, 90%. Oh, 90 ya. Boleh, 90 juga boleh, enggak apa-apa. Nah, ini beberapa jabatan lain ya. Pengawas benih. Oh, pengawas benih. Pengawas benih ada. Iya. Nah ini. Pengawas benih nggak ada seleksi tahun ini, Bu Endang. Ahli. Bentar. PBT. Ahli PBT pertama. berapa ya? Berapa? PBT, pengawas benih tanaman. Itu yang atas-atas 248. Mana? Atas 116. 116. Oh ya itu, ada 248. Lebih 248. tinggi lagi. Kalau tadi penyuluh kehutanan itu Yang ahli pertama, penyuluh Mas. Ya, kalau penyuluh kehutanan tadi 225 ya. 225. Yang ahli pertama ya, Ki. Oh, yang ahli pertama. Pertama. Ahli pertama PBT. Oh. Coba ya. Ada lagi nggak? Oh, nah. Ini 48 ahli pertama. Di nomor berapa? Nomor 105. 105. Oh ya, di 105. Sama, 248. 205. Oh, 248. Ya. Ini ada juga yang pemula, pengawas benih tanaman juga, Mas Erwin ya.
Mas Erwin Jember, CDK Jember. Oh gitu ya. Ada Gini. satu Mas, Fisik. Pemula tapi Bu ya. pemula. Heeh. Ya, pemula. Nah ini, Oh iya. Pemula. POPT. POPT, Bu. OPOPT. POPT ya, POPT. Ngelamarnya Dinas Pertanian berarti ya. Ayo Iya. on kamera Mas POPT itu Erwin. POPT Ya? 248 Pak. Iya, 200. Pemula Di itu. nomor 113 pemula. Tinggi loh Mas Erwin. Iya, Harus Bu. belajar ya. Iya, Bu. Harus semangat Mas. Ini Mm-mm. Ya, harus banyak-banyak baca berkaitan dengan POPT. POPT, ya. Nah, ini beberapa aturan kalau nilainya sama. Kan nggak menutup kemungkinan tuh. Orang tes dengan waktu yang sama, jawabannya ternyata sama. Biasanya yang kita lihat adalah nilai kompetensi teknis dulu yang paling tinggi. Nilai agregat sama, tapi kalau nilai kompetensi teknis berbeda, itu kita utamakan yang kompetensi teknis yang paling menjadi prioritas. Kalau nilai teknisnya juga sama, biasanya kita dasarkan pada kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, apalagi sama lagi, kelulusannya itu didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Tapi ini prakondisi ini tentu nggak akan banyak yang sama ya. Jangan-jangan dia dalam satu nama yang sama. Yang D biasanya kita lihat kalau semua nilai sama di masing-masing kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial juga di wawancara, kita cari yang paling tua. Cari usia yang paling tua. Itu yang paling diberikan kesempatan untuk lolos duluan. Karena yang masih muda bisa ngelamar tahun depan gitu. Kalau ada formasi gitu. Nah, ini terakhir ya, teman-teman ya. Ini terakhir kaitan dengan disabilitas. Tadi saya selesai ya. Ada juga sebenarnya jabatan yang butuh sertifikat kompetensi, tapi untuk penyuluh kehutanan kayaknya enggak. Jadi enggak ada tambahan nilai untuk sertifikat kompetensi yang dimiliki. Jawab langsung dari atas ya, satu-satu. Kelihatan ya Mas ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini dong gede nih. Oh. Untuk ini sebenarnya kuncinya ada di sini. Maka yang dicari adalah kompetensi pelayanan publik. Ya, pelayanan publik. Nah, kalau yang dijawab ini sebenarnya arahnya ke PDOL, pengembangan diri dan orang lain. Saya berencana meningkatkan kompetensi bawahan agar cakap meningkatkan layanan. Agar ini kan belakangan sebenarnya, tapi yang penting itu di sini itu kuncinya. Saya berencana meningkatkan kompetensi bawahan. Kalau ini jelas salah ya. Kemudian kinerja bawahan harus digenjot. Ini juga kurang tepat. Menjelaskan kepada pelanggan tentang prosedur layanan. Kalau di sini ini ada kita nggak boleh defend. Di nomor E ini kita defend. Kalau ada orang komplain, kita malah menjelaskan gitu. Ini misalkan nih, saya ngurus ini lama nih di Tahura Raden Suryo misalkan. Dia bilang ya prosedurnya memang lama begitu. Prosedurnya memang kita harus melewati sekian tahap seperti ini. Ya kayak gitu ya. Maksudnya, oh emang tahapannya emang harus lama seperti itu. Istilahnya kita defend. Kita ada orang komplain malah kita nggak segera cari tahu di mana sumbatan itu, maka kita defend. Nah ini sebenarnya dari semuanya juga ini juga nilainya nggak terlalu tinggi untuk yang E ini. Ada benarnya tapi nggak tinggi nilainya. Ya, nggak tinggi nilainya. Nah, kenapa ini pilihan A itu menjadi sangat tinggi? Ya, sebagai koordinator di bidang pelayanan, ini adalah kata kuncinya. Saya koordinator di bidang pelayanan, ada orang komplain. Maka yang kita lakukan adalah sebenarnya dalam nomor A ini seperti ini loh. Kita menggali informasi dari orang yang komplain itu, kebutuhan dia apa. Nah, itu adalah nilai tinggi untuk pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu kan standar yang kita pakai adalah kepuasan pelanggan kan begitu. Maka yang paling penting adalah kita kalau ada orang komplain ya kita gali kebutuhannya seperti apa sih gitu ya. Kebutuhannya
sebenarnya layanan ini maunya selesai berapa lama sih gitu. Nah, kalau kita belum cocok ya kita Oh, coba untuk komunikasikan ke dalam seperti apa. Nah, makanya ini nomor 14 ini yang paling bagus adalah yang A. Ini juga diatur. Bukan A. Ya, jadi ada komunikator, ada komunikan. Kalau komunikator itu Orang yang memberi orang yang komunikasi. menyampaikan pesan. Nah, Informasi. ini harus Nah, itu D. dilaporkan ke atasan langsung untuk ditindaklanjuti. Mm-mm. Ya. Kalau Bu Endang tuh tipikalnya yang ini itu teman-teman. Iya, Diajak betul. ngobrol, kira-kira ya apa ya, sama kok kayak gini gitu. Sewen lah sini Bu, nah sini. Iya, iya, iya. Iya. Ya, tapi ini artinya normatif ya. Normatif itu Ya. di D. Tapi kalau dengan cara A itu ternyata menyelesaikan masalah ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini kita lagi tes Harus gitu ya. tegas, Kalau ya. lagi tes ya harus tegas. Ya. Tegas dan memang kita menunjukkan kalau kita ini berintegritas. Berintegritas. Ini adalah kata kunci. Bahwa Ya. menyelewengkan anggaran itu kaitan dengan Salah, integritas. jelas Orang salah. ASN tuh harus punya integritas yang tinggi gitu ya. Tadi rancu Kemudian- sama dicurigai itu loh, Mas. Jadi, oh kan masih belum benar gitu. Karena ada Ya. kata-kata dicurigai itu. Ya, kalaupun jadi posisi di sini pun kan Bu Endang lupa mungkin karena Bu Endang merasa oh bendahara ini staf saya kan gitu. Padahal Ibu di sini sebagai orang yang sama-sama selevel dengan bendahara itu. Nah, itu juga nanti jadi pertimbangan saat kita mengambil sikap. Ya. Jadi kita lapor ke atasan langsung karena Ya. beliau yang bisa memberikan pembinaan dan arahan itu di situ. Kemudian untuk di sini jadi panitia kegiatan, saya akan galang dana dengan cara yang mana? Yang A ya. Ini kaitan Ya. dengan kerjasama. Pertanyaannya ini berkaitan dengan kerjasama, maka menggerakkan stakeholder untuk sama-sama mencapai tujuan. Tentu di A. Saya tadi jawab C itu, Mas, yang pertama. Kebiasaannya yang gitu, kalau punya kegiatan bikin proposal dulu. Iya. Iya, iya. Sekarang tahu. Kata kuncinya itu ada di kerjasama. Jadi kerjasama. ada tugas gitu ya yang butuh campur tangan banyak orang untuk bisa terlaksana ya. Kita harus menggerakkan banyak orang. Iya, iya. Semuanya benar. Iya. Ini bisa jadi yang ini mungkin bisa jadi nilainya 3. Yang ini mungkin bisa jadi nilainya 2 gitu ya. Kalau ini mungkin nilainya 1 bisa jadi. Iya, iya. Tapi yang benar yang nilai maksimal A. Ya. Kemudian untuk ini yang tadi saya sampaikan itu mengelola perubahan. Jadi kita memang harus respect dengan perubahan itu. Ya, kalau untuk jawaban yang A itu ya pasti nilainya 1 gitu ya, dia selfish sekali. Cuek aja gitu ya. Nanti lama-lama kan juga yang bingung yang ngajak berubah gitu. Biasanya gitu kalau di kantor. Yang ngajak berubah biasanya yang bingung di kantor itu. Nanti kan dia ngobrol-ngobrol lagi gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pasti ada tahapan-tahapan kayak gitu. Nah, yang C itu juga benar. Tapi prosesnya ini adalah di PDOL. Pengembangan diri dan orang lain. Meningkatkan kompetensi gitu ya. Itu masuknya di PDOL, pengembangan diri dan orang lain. Yang D, mengidentifikasi perubahan cara kerja dan menyeleksi metodologi pembelajaran yang diperlukan. Ini jawaban paling tepat sebenarnya di D. Tapi ini level kasubit ya. Artinya kalau bukan di level sederhana gitu. Bukan di level pemula. Yang yang paling kacau. Diajak berubah malah demo kan gitu ya. Tapi yang paling cocok itu yang B. Ngajak teman-teman untuk mempelajari cara kerja yang baru gitu ya. Nah, B ini leveling 1 sampai 5. Kalau 1 itu untuk diri sendiri, dia sadar untuk berubah untuk diri sendiri. Yang kedua itu sudah mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk berubah. Nah, ketiga itu mencari metodologi yang cepat dan tepat bagaimana cara berubah. Ya, kalau keempat sudah menentukan strategi. Jadi ada levelingnya memang.
pertama dia sadar berubah di level 1, kedua ngajak orang sekitarnya untuk berubah, level 3 dia sudah menentukan metodologi, ya, menentukan cara. Kalau level 4 lebih tinggi lagi di level eselon 3 dan level eselon 2, kepala-kepala dinas itu sudah menentukan strateginya seperti apa. Nah, jadi memang ada leveling-leveling terkait dengan itu. Maka yang jawabannya cocok yang B ya. Nah ini, kita dapat teguran keras tuh dari atasan. Padahal itu bukan kesalahan saya gitu. Nah, kalau diem aja, ini juga benar sebenarnya. Waktu kita dimarahi emang harus diem, ya, tanpa bermaksud untuk membalas atau menjawab gitu ya. Yang C, membantah itu juga saat itu dan menjelaskan semuanya. Jadi dikasih atasan bla 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 bla, kemudian kita langsung saya. Kira-kira kalau dengan tipe pemimpinan yang sekarang, ini kayaknya kurang relevan. Nanti malah berantem kalau yang di C ini. Ya, di D saya akan laporkan kelakuan atasan itu ke atasan langsungnya lagi gitu ya. Itu juga nggak cocok. Kemudian minta pertimbangan dari rekan kerja ini juga benar mungkin, tapi nilainya nggak akan tinggi. Ya. Tapi nilai yang maksimal sesuai dengan standar kompetensi itu mengkonfirmasi kepada atasan tadi pada saat yang tepat. Saat beliau sudah nggak marah lagi. Saat beliau itu memang ada waktu yang kayaknya enak nih ngobrolnya sekarang gitu. Kita jelaskan dengan tepat. Ya, teori komunikasi kan begitu. Tidak boleh ada praduga dan prasangka. Maka kalau komunikasi dilaksanakan ada praduga dan prasangka, inti dari komunikasi itu kan nggak jalan. Maka cari waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan hal yang memang asertif tadi saya ngomong. Asertif itu mampu menyampaikan hal yang sensitif dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Itu inti dari komunikasi di dalam pekerjaan itu. Boleh teman-teman menyampaikan usulan ke pimpinan segala macam. Kalau pimpinannya pas lagi enak, pas lagi ngopi, pas lagi santai, kadang ide itu bisa masuk aja di situ kan. 12 ini kaitan dengan menemukan kesulitan di dalam bekerja. Pertama cari tahu cara menyelesaikan pekerjaan, ya, belajar dan berlatih untuk menyelesaikan pekerjaan, menunggu bantuan rekan kerja, diam aja gitu ya. Nah, kerja itu nggak ada habisnya katanya. Nah, ini yang paling cocok sebenarnya yang pasti sudah kelihatan sebenarnya di C. Ikut fokus group discussion yang diselenggarakan kantor dalam rangka penerapan cara kerja yang baru. 13 ya. Telepon di kantor berdering. Keluarga di rumah tuh juga menghubungi untuk meminta bantuan ke rumah sakit sedangkan Anda sedang dalam rapat penting. Ya. Meminta rekan kerja untuk menghentikan rapat dan saya segera pulang. Ini rata-rata banyak juga yang memilih ini. Ya. B, mencoba minta tolong pada saudara lain, sedangkan saya tetap mengikuti rapat. C, menghubungi keluarga dan minta menunggu hingga rapat selesai. D, langsung meninggalkan rapat begitu saja. E, melapor pimpinan dan minta petunjuk lebih lanjut. Ini dari semua ini sebenarnya yang paling mengutamakan kantor itu tentu kelihatan di sini. Ya. Saudara ini bukan keluar yang dimaksud keluarga ini bukan keluarga gini. Nanti pertanyaan itu akan letterlek. Jadi kalau dia ngomong anak, istri dan lain-lain itu biasanya ditulis dengan lengkap gitu ya, misalkan anak atau istri sedang sakit. Nah, ini keluarga. Jadi sebenarnya bukan keluarga inti juga gitu. Artinya makanya pilihannya itu meminta tolong kepada saudara lain. Sedangkan saya tetap mengikuti rapat. Jadi bilang kok tega banget sih ya. Ya ini memang ada nilai-nilai
Pak Yudi mungkin sinyalnya jelek ya. Gabung lagi. Masuk suaranya lagi. Ada kendala ya, Bapak Ibu? Iya. Sorry. Oh, masih kelihatan nggak saya share screen? Saya ulangi ya, share screen. Masih kelihatan. Ya, suara Ya. kecil masih. 15? Ini kira-kira yang mana, Pak? Yang C. Yang C, Pak ya. Ya, Ini kompetensinya adalah di sini. memimpin rapat. Memimpin rapat itu adalah kompetensi pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang paling tepat ya itu yang didapat dari data dan informasi yang dikumpulkan dari stakeholder. Ada pengambilan keputusan tuh di sini. Saya coba share ya. Saya coba tak nggak bisa di kelihatan ya. Satu lagi. Inti dari soal tadi itu sebenarnya di dua ini. Jadi mengumpulkan data dan informasi yang akurat dalam proses pengambilan dalam proses identifikasi masalah. Ini kompetensinya pengambilan keputusan. Jawabannya ini. Ya memang nggak letterlek soal ini, tapi dengan dia melibatkan orang, dia lebih ingin melibatkan banyak orang untuk ikut andil di dalam rapat itu, ya dia menyampaikan gagasan untuk mencoba menggali informasi dari orang lain. Ya, tidak semena-mena langsung memutuskan bahwa ini harus seperti ini gitu. Oke. Kemudian 16 ada gesekan. Nah, ini yang dimaksud kompetensi sosiokultural. Memang sengaja memang cuma satu diletakkan di sini. Pilihan-pilihannya sosiokultural sebenarnya banyak, tapi memang sengaja memang soal-soalnya nggak dibuat terlalu banyak karena untuk satu kali simulasi kan sudah 15 menit ya. Jadi kalau dipakai 2 kali sudah setengah jam gitu. Nanti kalau Zoom-nya lama sekali, Bapak Ibu juga akan bosan gitu ya. Ini ada sosiokultural, ada gesekan di antara pegawai yang berbeda keyakinan. Ya. Suku, ras, agama masuk di sini. Sikap Anda seperti apa? Ya wajar aja gitu. Ya wajar memang. Kemudian yang C, berupaya memahami cara ibadah. Ini sebenarnya nggak penting juga Bapak Ibu. Ngapain kita mau tahu cara ibadah orang kan gitu. Melakukan mediasi. Ya. Mediasi ini nilainya bagus. Kalau dari misalnya skala 1 sampai dengan 5, sosiokultural kan 5 nilai itu. 1 sampai 5 mungkin ini 4. Ya, ini mungkin 4. Tapi nilai maksimal pasti akan ada di sini. Karena selain menyelesaikan konflik itu, proses pembauran ini kan juga akan menjadi strategi jangka panjang untuk membuat gesekan itu tidak terjadi lagi.